Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Pagi ini Kania nampak rapi sekali. Tidak seperti biasanya yang selalu datang tepat waktu, kini wanita itu datang lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja ia sangat antusias sekarang, karena gaji yang dijanjikan sangat besar. Kapan lagi bisa dapat uang 20 juta satu bulan? Sedari tadi Kania berdiri di depan pintu ruangan Revan dengan terus mempertahankan senyum manis semanis gulali. Tidak sabar rasanya menunggu kedatangan bos menyebalkannya itu. Meskipun menyebalkan, yang penting duit ngalir. Sementara Revan, begitu sampai di perusahaan miliknya, ia segera turun dan berjalan dengan penuh wibawa. Di belakang pria itu juga ada Hans yang terus membalas sapaan para karyawan dengan tersenyum ramah. Ketika hampir sampai di ruangannya, kening Revan mengerut melihat seorang wanita yang terus tersenyum seperti orang gila saja. "Ngapain kamu diri di situ? Udah kayak orang gila aja. Pakai senyum segala lagi." Mendengar suara ketus Revan, senyum manis Kania mendadak luntur. Sudah susah payah dia mempertahankan senyum manisnya, tapi bukannya dipuji, ini malah disemprot. "Sabar, Kania. Selamat pagi Pak Revan." Masih dengan senyum manisnya, Kania menunduk hormat, berusaha untuk tidak membuat keributan. "Si limit pigi pik Rifin. Sok manis sekali kamu. Melihat kamu, mood saya makin buruk." Kania mengepalkan tangannya. Rasanya kedua tangannya sudah sangat gatal ingin memberikan bogeman pada wajah Revan. Sabar, sekarang ia tidak boleh berbuat semena-mena lagi, karena bisa saja posisinya terancam, mengingat Revan adalah bosnya sendiri. "Bapak ingin saya buatkan kopi?" Masih berusaha sabar, Kania menawarkan kopi pada bosnya, berusaha mengambil hati pria di depannya. "Kan siapa tahu satu gelas kopi bisa dihargai 1 juta. Kamu mau bunuh saya?" "Astagfirullah. Saya nawarin kopi, Pak. Bukannya sianida. Jadi kamu beneran mau bunuh saya? Ingat ya, kamu itu kerja sama saya." "Baik, Pak. Kalau Bapak memang tidak mau saya buatkan kopi, saya undur diri dulu buat ngerjain pekerjaan saya." Tidak mau berlama-lama meladani bos gilanya itu, Kania berniat untuk pergi saja. Namun, rupanya Revan tidak membiarkannya begitu saja. "Siapa bilang saya nggak mau? Emang saya ada bilang kalau saya nggak mau?" Kania yang mendengarnya hanya bisa melongo. Sepertinya memang dia yang salah karena sudah sok-sokan bersikap manis pada pria di depannya. "Jadi, Bapak mau saya buatkan kopi? Pakai sianida?" Saking gemesnya, Kania mengangguk antusias. "Kalau Bapak memang mau pakai sianida, saya dengan senang hati buatinnya." "Kamu ada dendam sama saya?" "Enggak." Kania berkata, "Enggak," tapi sayangnya kepalanya justru mengangguk. "Enggak sinkron sekali mulut sama kepala kamu. Kamu tuh harus ingat, yang seharusnya menyimpan dendam itu saya. Gara-gara kamu situasinya jadi lebih rumit. Gimana kalau misalnya Mama ngotot pengen kita nikah?" Dengan santainya Kania mengangguk. "Ya kalau nggak ada jalan lain, kita nikah aja," jawab Kania seperti orang yang tidak memiliki beban hidup saja. "Kamu suka sama saya?" Tidak habis pikir, padahal ia pikir Kania mungkin akan menolak sebisa mungkin. Tetapi di luar ekspektasi, wanita itu justru tidak keberatan. Kania menggaruk tengkuknya yang sudah dipastikan tidak gatal. Kemudian ia menatap polos kedua pria di depannya. "Lebih tepatnya sih suka sama duit Bapak." Jawaban yang diberikan Kania langsung membuat Revan dan Hans membuka mulut mereka lebar-lebar. Tidak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut wanita yang terlihat seperti wanita baik. "Ternyata kamu matrenya nggak ketulungan, ya?"
Bukan matre Pak, tapi realistis. Manusia nggak bisa hidup tanpa uang. Saya pernah coba ngikutin saran orang-orang, yaitu mulai hari dengan senyuman. Tapi, baru jam 9, saya udah lapar, Pak. Jadi, bisa disimpulkan, kalau mulailah hari dengan sarapan, dan sarapan harus memerlukan uang. Memang tidak ada yang salah sih dari ucapan Kania. Tapi, kenapa jawaban tersebut mampu membuat Revan menjadi gemes? Cek kakak. Terserah kamu. Sekarang buatkan saya kopi. Hah? Bapak serius pengen kopi sianida? Merasa sangat gemes, Revan bahkan tidak mampu menahan tangannya untuk tidak menyentil kening Kania. Dengan gemesnya ia menyentil kening Kania, sehingga membuat sang empunya meringis kesakitan. Gila aja kamu. Buatkan saya segelas kopi hitam dan segera antarkan ke ruangan saya. Lah, emangnya ada kopi warna putih gitu? Baik, Pak. Baru saja Kania melangkah, Revan kembali menahan lengan wanita itu. Kania mengerutkan keningnya. Hanya masalah kopi saja ia harus menghabiskan waktu 30 menit berurusan dengan bosnya itu, padahal jawabannya hanya iya atau tidak saja. Gulanya 200 butir. Hah? Hahuhah. Kamu tuli banget sih. Makanya telinga itu dipakai, jangan jadi pajangan aja. Saya bilang gulanya 200 butir. Bapak waras. Apa saya terlihat seperti orang yang tidak waras? Kania mengangguk mengiyakan. Kayaknya sih iya. Di mana-mana orang itu mintanya 1 sendok kek, atau 2 sendok. Kenapa Bapak malah minta 200 butir? Bapak nyuruh saya ngitung tuh butiran gula? Kayaknya nggak ada kerjaan aja. Nggak usah banyak omong kamu. Saya kan pengen beda dari yang lain. Sekarang buatkan kopinya untuk saya. Kamu sendiri yang menawarkan diri. Awas aja kalau kamu lama bawanya. Setelah mengatakan itu, Revan segera masuk ke dalam ruangannya, mengabaikan Kania yang wajahnya memerah, mungkin karena menahan amarahnya. Melihat bosnya sudah masuk, Kania mulai menggerutu, menyumpah serapah bosnya itu. Berbagai jenis nama hewan sudah ia sebutkan. Iya, bedanya itu udah 180 derajat dari manusia pada umumnya, makanya kadar kewarasannya udah hilang. Jadi gila gini kan? Dengan penuh keterpaksaan, Kania berjalan menuju dapur perusahaan sambil menghentak-hentakkan kakinya di lantai. Niat hati ingin mengambil hati bosnya, ia malah mendapat malapetaka. 200 butir? 2 sendok kali, ya? Kania tentu tidak mau menuruti permintaan Revan. Ia memasukkan gula sebanyak 2 sendok makan saja. Dia terlalu waras untuk melakukan itu semua. Setelah 2 cangkir kopi jadi, Kania segera membawanya. Satunya untuk Revan dan satunya untuk Hans, pria yang sedari tadi hanya diam saja. Silakan diminum, Pak, ucap Kania sembari meletakkan secangkir kopi di atas meja kerja Revan. Revan yang sedang sibuk mengetik langsung menghentikan aktivitasnya sebentar, lalu mendongak menatap Kania. Ini gulanya 200 butir kan? Tanya Revan memastikan. Iya, tadi udah saya hitung. Revan lalu mengambil secangkir kopi yang baru saja diberikan Kania, kemudian mulai menyesapnya. Baru saja 1 kali tegukan, kembali pria itu letakkan kopi tersebut. Lantas berdecak kesal sembari menatap orang yang barusan membuat kopi tersebut. Cek kakak, kamu bisa buatkan kopi atau tidak sih? Saya itu mintanya 200 butir gula, bukannya 150 butir. Lah, emangnya yang saya buatkan ini berapa butir, Pak? Kerutan di kening Kania jelas terlihat. Ini rasanya seperti 150 butir gula. Ah, kamu benar-benar sekretaris yang gak becus. Udah sana pergi. Bukannya berniat pergi, Kania justru mengangkat tangannya ke udara,
lalu mencakar-cakar udara di depan Revan, sehingga membuat Revan menaikkan satu alis matanya. "Kenapa? Marah?" "Enggak kok, Pak. Selama saya hidup, Anda adalah orang yang paling the best. Saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya Bapak jadi suami saya nanti. Bah, pasti tiap hari saya masuk rumah sakit karena darah tinggi." Mendengar penuturan Kania, Revan menatap sinis wanita itu. "Cih, tidak perlu terlalu berharap. Saya tidak akan mungkin menikahi wanita gila sepertimu." Sindir Revan yang membuat Kania detik itu juga mengumpat Revan habis-habisan. Sebenarnya pria di depannya ini tahu definisi gila atau tidak sih? Masa orang gila teriak gila? "Baik, kalau begitu saya pamit, Pak." Sebelum Kania pergi, dengan cepat Revan menginterupsi. Pria itu berjalan santai menuju sofa, lalu mengambil tumpukan kertas yang ada di atas meja. Segera ia berikan kertas-kertas tersebut pada wanita yang ada di hadapannya yang terlihat melongo. "Nih, segera kerjakan," perintah Revan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sekali lagi Kania dibuat melongo mendengarnya. Sebenarnya bukan melongo karena perintah pria itu, melainkan karena jumlah berkas yang diberikan tidak tanggung-tanggung. "Semuanya sekaligus, Pak. Nggak bisa besok-besok apa sisanya?" Mendengar protesan dari sekretarisnya, Revan berjalan santai, dan dengan sengaja bersandar di meja kerjanya. Disilangkannya kedua tangannya di depan dada, lalu menelisik penampilan Kania dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kenapa? Kamu nggak mau? Kalau kamu nggak mau, silahkan buat surat pengunduran diri untuk berhenti dari saya." Kania yang awalnya berniat protes sontak menelan kembali kata-kata yang siap meluncur dari bibirnya. Mau tidak mau pasrah saja menerima perintah yang sudah bosnya berikan. "Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi." Tanpa basa-basi Kania segera keluar dari ruangan terkutuk tersebut. Ia bersumpah tidak akan mau lagi bersikap sok manis di depan bos gilanya itu. Dengan kasar Kania lemparkan kertas-kertas laporan tersebut di atas meja kerjanya. Segera ia kerjakan semua laporan tersebut. Biar bagaimanapun ia tetap harus profesional. Kayaknya emang gila tuh bos. Masa ngasih tugas bejibun? Sebenarnya dia waras nggak sih? Bergegas wanita itu mengerjakan tugasnya agar cepat selesai. Melihat sekretarisnya sudah pergi, Revan lalu duduk kembali di kursi kebesarannya dengan santai. Sejenak pria itu mendesah panjang, lalu memijit sebentar keningnya yang tiba-tiba saja berdenyut nyeri. Ia masih ingat betul pesan yang dikirim ibunya semalam ketika ia sudah sampai di rumah. "Mama suka banget sama calon istri yang kamu pilih. Kalau bisa secepatnya kita bahas masalah pertunangan dan pernikahan kalian. Andai Mauren mau berbaik hati ninggalin pekerjaannya sebentar, mungkin hal seperti ini nggak akan mungkin terjadi," keluh Revan. "Ah, lebih tepatnya andai aja aku nggak ngikutin saran Hans." Seketika Revan berdecak kesal. Ia merasa sangat-sangat kesal pada asistennya itu yang berani-beraninya memberikan saran gila seperti itu padanya. Lagi pula, ia juga heran kenapa dirinya mau-mau saja menuruti saran Hans. Tiba-tiba Revan teringat dengan kekasihnya itu. Rasanya ingin sekali berbagi keluh kesah dengan wanita itu, tapi sepertinya tidak mungkin, yang ada masalahnya makin runyam. Tangan Revan terulur, mengambil ponselnya yang terletak di atas meja. Kembali pria itu menghela napas saat melihat tidak ada sama sekali satu pesan pun yang dikirim oleh kekasihnya itu, bahkan ucapan selamat ulang tahun pun tidak ada. Tidak mau egois, ia akhirnya mencari kontak sang kekasih, bermaksud menghubungi wanita pujaan hatinya itu. "Halo, sayang. Sapa Mauren di seberang sana. Kamu ingat gak kemarin hari apa?" tanya Revan to the point. "Hari Rab astaga.
Aku lupa kalau kemarin kan hari ulang tahun kamu. Mauren terdengar berseru. Mungkin tersadar kalau kemarin adalah perayaan hari ulang tahun Revan yang ke-28. Maaf karena aku lupa sayang. Karena kesibukan aku, jadinya aku lupa. Aku benar-benar merasa bersalah sama kamu. Santai aja. Aku tahu kalau menurut kamu kan pekerjaan lebih penting daripada aku, sahut Revan sedikit menyindir. Sayang. Terdengar suara rengekan dari Mauren. Kamu jangan gini dong. Kamu kan tahu sendiri gimana padatnya jadwal aku. Kamu gak kangen sama aku? Gak ada niat mau pulang sebentar aja? Aku tuh capek kalau kayak gini mulu. Aku juga pengen ngeliat pacar aku. Kita pacaran, tapi kayak orang yang gak pacaran. Kamu aja lebih mentingin pekerjaan kamu daripada aku. Padahal kalau kamu gak kerja sekalipun, aku gak masalah. Kamu tenang aja, aku bakal penuhi semua kebutuhan kamu. Akhirnya Revan mengeluarkan semua unek-unek yang dia pendam. Revan. Mauren kembali merengek. Jangan gini dong. Apanya yang jangan begini? Aku tuh udah bilang aku capek sama hubungan kita, Mauren. Sayang. Tak henti-hentinya Mauren merengek. Kamu jangan marah dong. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, loh. Bicarakan baik-baik. Apanya yang bisa dibicarakan dengan baik-baik? Kamu tuh sadar gak sih kalau kamu udah semena menanya sama aku? Kamu lupa atau gimana? Aku ini pacar kamu, loh. Aku ngerasa udah kayak orang tolol aja yang selalu ngiyain apa kata pacarnya. Aku capek kalau kayak gini mulu. Kalau kamu emang udah bosan sama aku, bilang aja. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Revan langsung mematikan panggilan telepon secara sepihak. Dirinya benar-benar kecewa dengan sang kekasih. Heran saja, setelah menjadi model, sikap dan perilaku Mauren benar-benar berubah. RGG. Revan menyugur rambutnya ke belakang. Merasa benar-benar kecewa pada kekasihnya itu. Terlihat di layar ponselnya nama Mauren terpampang sedang menghubunginya. Tapi sayangnya, ia sama sekali tidak berniat mengangkat panggilan tersebut. Tidak mau bersikap tidak profesional, Revan memilih untuk memeriksa proposal bisnis yang tadi diberikan Hans padanya. Bagaimanapun ia harus profesional, tidak boleh membawa masalah pribadinya di kantor. Hingga tidak terasa pria itu sudah menghabiskan waktu 5 jam mengerjakan semua tugas-tugas kantornya. Saat sedang serius membaca proposal yang ada di genggamannya, tiba-tiba masuk seorang wanita ke dalam ruangan Revan. Mendengar suara ketukan sepatu, Revan langsung mendongak. Melihat siapa yang sudah lancang masuk ke dalam ruangannya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mama. Luna melemparkan senyum tipis kala melihat putranya yang terkejut. Wanita itu kemudian berjalan santai ke arah sofa. Kamu kenapa? Kelihatannya kayak kaget banget Mama datang. Luna terkekeh setelah duduk di atas sofa. Mama ngapain kesini? Tanya Revan balik. Tak bisa dipungkiri, dirinya memang terkejut mendapati keberadaan ibunya. Padahal, Luna sendiri sangat jarang mau ke kantornya. Luna menarik kedua sudut bibirnya, menciptakan senyum simpul. Gak ada apa-apa sebenarnya. Mama berinisiatif ke sini karena mau ketemu sama calon menantu Mama. Revan sedikit meringis mendengar ibunya yang enteng sekali mengucapkan calon mantu. Ingin menikah dengan Kania saja ia tidak kepikiran. Astaga, Ma. Tapi, Kania kan lagi sibuk kerja. Yah, Kania kan calon istri kamu. Ngapain pakai acara kerja segala sih? Protes Luna lagi. Ma. Luna berdecak kesal. Ya udah, Mama cuma mau ngajak kalian berdua buat makan malam nanti di rumah. Mama mau kenalan lebih jauh sama Kania. Hah? Mendengar permintaan ibunya,
Revan langsung terperanjat. Mengajak makan malam? Ya, kalau dia sendiri yang datang tidak jadi masalah. Tapi, ibunya meminta datang dengan Kania? Ah, dirinya bahkan sudah tidak mau lagi berurusan dengan wanita gila itu. Iya, kenapa? Ada yang salah? Kamu gak mau bawa Kania lagi ke hadapan mama sama papa? Detik itu juga Revan terdiam. Ia bingung memikirkan alasan apa yang bisa dirinya berikan agar Kania tidak perlu hadir. Kania, ya? Kayaknya dia nggak bisa deh, Ma, ucap Revan dengan suara kecil. Kenapa nggak bisa? Kamu udah nanyain sama Kania? Masa dia nggak bisa sih cuman sebentar aja? Emangnya dia sibuk banget? Luna terus melontarkan deretan pertanyaan, membuat Revan semakin bingung menjawabnya. Kania? Dia nggak bisa, soalnya dia lagi di... Belum selesai Revan menyelesaikan ucapannya, terdengar suara ketukan pintu terlebih dahulu, lalu muncullah seorang wanita yang sedari tadi dibicarakan. Sementara Kania masih menunduk, merapikan dokumen-dokumen yang ada di genggamannya, masih belum menyadari kehadiran Luna di sana. Bapak Revan yang terhormat, ini semua laporan akhir bulan yang Bapak minta. Next time kalau bisa jangan gini lagi, Pak. Jangan karena dendam Bapak jadi ngasih saya pekerjaan yang gak tanggung-tanggung sampai saya harus melewatkan makan siang. Saya ini manusia, bukan robot. Kania mencencerocos begitu saja sembari merapikan dokumen-dokumen yang ada di genggamannya. Begitu mendongakkan kepalanya, Kania terkejut bukan main melihat sosok wanita parubaya yang ia kenal tengah berdiri di samping bosnya. Hampir saja dokumen-dokumen yang ada di genggamannya terlempar saking terkejutnya. Mama, memangnya kenapa Revan marah sama kamu sampai-sampai ngasih tugas banyak? Langsung saja Luna melontarkan pertanyaan, membuat Kania kelabakan sendiri. Namun, meskipun demikian, sebisa mungkin wanita itu bersikap biasa saja. Tadi pagi Revan minta dicium, tapi akunya yang gak mau, Ma. Entah kenapa, tiba-tiba saja kalimat tersebut keluar dari mulut mungil Kania. Revan yang mendengarnya sontak membelalak. Kenapa wanita itu malah memfitnahnya? Minta dicium? Yang benar saja. Jika disuruh memilih pun, dia lebih memilih mencium bantal saja daripada mencium Kania. Luna menatap putranya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu kenapa nggak sabaran jadi orang, Van? Masa masih pacaran aja udah minta cium? Kalau kamu emang udah nggak sabar, ya udah nikahin aja Kanianya. Luna menyemprot putranya, sehingga membuat Kania maupun Revan melongo. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Mama nggak mau kalau kalian sampai kebablasan nantinya. Jadi, kita percepat resepsi pernikahan kalian. Hah?